banget. Di Jerman itu perwakilannya 2 orang kan, lo Cuma sama 2, ada satu lagi namanya orang Jerman kan. Steffi, orang Jerman. Iya. Kebetulan. Gitu, jadi tapi ya alhamdulillah gue nggak disebut orang Jerman, tetap mewakili Jerman gitu. Halo guys, selamat datang di channel Fajar di Jerman. Halo semuanya, maafkan dulu soalnya pakai selimut. Hari ini ternyata masih dingin, bersinar matahari tapi kayak masih berapa derajat gitu. 6 derajat hari ini. 6 derajat tapi masih dingin, makanya pakai selimut aja nggak apa-apa ya. Ini anak kenapa nih? Ini di luar BTW di balkon, makanya jadi bentar. Ditunjukin dulu. So. Jadi intinya kita masih di luar biar agak fresh aja, tapi ternyata terlalu fresh. Inilah kedinginan. Nih, tapi buat kalian boleh lah di sini. Iya. Gue belagu aja gitu ya, merasa sok-sokan gitu. Padahal ini menggigil aslinya. Tapi buat kalian, we do everything. That's right. So jadi video kali ini nih, seperti yang udah gue sebutin di sebelumnya gitu, kita bakal ngebahas hobi. Hobi lebih spesifiknya buat orang-orang yang tinggal merantau di luar gitu ya. Mereka kalau misalkan di sini aktivitas hobinya ngapain aja gitu? Apakah ada komunitasnya untuk ngelakuin hobi atau enggak? Dan khusus buat di video ini, narasumber kita Sony bakal nyeritain dia kalau misalkan aktivitas hobinya dia di sini kayak gimana, terus juga ada komunitasnya enggak gitu. Oke, untuk hobi seru nih kalau misalnya udah ngomongin hobi, tiap orang beda ya. Terus juga kan orang yang perantau khususnya dari Indonesia yang merantau ke sini kan kita dari berbagai suku, dari berbagai kultur, budaya. Jadi tiap orang punya hobi beda gitu kan. Kebetulan kita kan orang Sunda tuh sukanya ngumpul-ngumpul dan bukan nyari komunitas, tapi kita selalu nemuin komunitas kita sendiri gitu. Terus banyak di sini, kebetulan ada banyak orang Indonesianya di dekat tempat tinggal gue di sini. Hobi yang kita sering lakuin bareng-bareng itu ya namanya orang Indonesia ya, hobinya makan satu. Masak-masak. Kita hobi makan, kebetulan di sini banyak banget di tempat tinggal gue di Ludwigshafen. Kita kan deket sama Mannheim sama Heidelberg juga. Banyak nemu temen alhamdulillah yang sampai sekarang deket. Kita hobi banget masak-masak. Jadi kebetulan dari dulu emang suka masak. Ya kita kalau ketemuan masak makan dan itu selalu beda-beda. Kadang ada pun yang sama, misalnya kangen makan ini, masak lagi itu satu hobi kita tuh selalu masak. Model kan kayak kemarin Fajar mau kesini, terus ada teman lagi yang kita kenal, terus ayo kumpul. Masak apa? Bakso gitu. Saya udah terkenal di sini, kalau mau main ke sini pasti masak bakso. Orang-orang gitu. sini tuh udah pada tahu katanya. Gitu. Tuh si Hana bilang, kalau misalkan mau ke Sony jangan lupa ya bikin bakso, suruh dia katanya, soalnya baksonya enak gitu. Udah jadi juragan bakso di sini. Disuruh padahal semua orang tuh bisa bikin bakso gitu. Tapi kalau misalnya ke tempat Hana gitu kan, Hana bisanya tuh dia kalau bikin kayak minuman enak gitu, kayak kemarin dia bikin cincau cappuccino, atau enggak es kopior, atau enggak dia paling enak bikin bakwan, dia tuh enak banget sumpah. Bakwan dia abang-abang banget di Indonesia. Selain ada hobi makan ya, untuk menemani hobi makan itu kita ngumpul-ngumpul sambil ngegibah. Nah itu hobi kita juga. Ngegibah is life guys, ngegibah is life. Jadi, tapi bukan ngegibah ya, ada yang positifnya juga. Banyak kan sih positif gitu. Gibah positif dibolehin lah gitu. Itu dapat pahala mungkin ya. Tapi ini gue pengen tahu nih lebih spesifik hobi yang lu suka gitu ya. Personally kalau yang spesifik hobi gue adalah bukan nyanyi tapi lebih ke karaoke. Tapi orang nyanyi kan nyanyi lah itu karaoke ya, tapi juga. kalau orang nyanyi kan mereka tuh kayak music school, terus mereka dapat les, terus mereka dapat pendidikan. Kalau gue kan kayak asal-asalan aja, seru gitu. Yang penting seru. Datang ke karaoke, ke pub atau nggak ke bar, karaoke bar, nyanyi situ gitu. Itu hobi gue. Dan itu dalam seminggu
selalu ada agendanya minimal dua kali dalam Karaokean seminggu gitu. karaokean. Kadang Kamis, Jumat, Sabtu. Biasa weekend sih, jadi Mhm. nggak ada agenda kerja. Kalau weekday kan ada agenda Mhm. kerja gitu. Nah kalau weekend enakan libur gitu. Jadi ya udah, maksudnya tiap weekend Jumat malam sama Sabtu malam itu khusus buat karaoke. Nah, bisa Gitu. diceritain gimana awalnya kayak bisa bukan nemuin sih. Ini kan ada komunitas juga ya, Ya. yang lu ikutin gitu ya, buat Heeh. buat karaokean gitu. Hmm. Kok bisa gitu ketemu? Dari mana gitu awalnya? Ya gitu. Kalau gue kayak tiap karaoke tuh nggak selalu harus di satu tempat ya. Jadi gue karaoke tuh dia kemana-mana. Di sini ada beberapa deket rumah, ada beberapa karaoke pub di tempat gue tinggal di Mannheim di Mhm. sebelah, terus di Speyer juga. Keliling, jadi tiap mereka buka ada karaoke gue ikut gitu loh. Terus ada yang di Heidelberg juga gitu. Mereka malam ini ada karaoke, Mhm. kesana Mhm. didatengin gitu. Jadi dan tiap kesana pun kan orang pasti ini anak kesini lagi, terus mulai kenalan lah gitu sama orang-orang di sana yang ada di pub situ gitu. Terus dari kenalan-kenalan situ makin lama ya makin ngobrol, makin kita sharing, makin dekat. Mhm. Ya udah, jadi bikin bukan komunitas ya. Jadi kita tuh kalau ketemu Udah kenal gitu ya ada orang-orangnya? common thing yang Mhm. kita lakuin. Ya udah, oke, Mhm. good, kita suka karaoke, jalanlah karaoke gitu. Semakin lama semakin kenal, Mhm. ya terbentuklah komunitas. Kalau yang orang-orang bilang tuh komunitas. Komunitas. Padahal kan kita cuma kita karaoke, Mhm. datang, ketemu lagi, berteman, udah gitu doang. Soalnya Nggak kayak bisa kaget dibikin juga gitu ya. komunitas juga. Kemarin kan gue diajakin dia tuh ke Aris Pub itu, suruh nyanyi juga, gila. Seru nih dia. Ya mungkin dia pernah sering dulu bukan dia ke karaoke Irish Pub gitu. Tapi tetap Iya. kayak kalau misalnya ke tempat baru, orang tuh kan pasti kaget gitu. Ini Mhm. nyanyi di depan orang pasti kaget juga gitu. Apa namanya? Nervous ada. Jangan kan gue aja suka nervous kalau misalnya disuruh nyanyi ke depan tuh masih nervous. Tapi ya udahlah ya gitu. Seru-seruan, namanya juga hobi gitu kan. Itulah. Iya, bener. Tapi kayak kagetnya tuh kayak lu pas masuk ke pubnya gitu kayak udah nyapa semua orang aja gitu, udah kenal di sana. Ketahuan berarti ya emang dia komunitasnya di sana dan Iya. sering ketemu sama orang-orang tersebut gitu. Nggak tahu malu sih sebenarnya itu. Jadi Tapi bagus sih, supel gitu ya kenal sama semua orang. tiap masuk ya pasti kalau ketemunya Mhm. sama orang-orang yang satu hobi, Iya. ya kita nyapa lah pasti. Karena kan mereka juga ngelihat kita tiap minggu selalu ada, Mhm. ya nyapa lah gitu. Betul. Nih, mungkin satu pengalaman yang seru juga gitu ya buat di-sharing. Hmm. Dari hobi ini kan kayak lu dapat achievement yang bagus juga, punya pengalaman yang bagus gitu. Dan gue tahu tuh, lu sempat cerita ke gue gitu, lu ikutan kayak ajang kontes lumayan terkenal juga di sini. Ada yang namanya World apa sih? Karaoke World Championship. Karaoke World Championship. Gila itu loh, itu buat sedunia. Ya dari hobi kadang-kadang kan Iya. yang namanya juga, saya sih itu faktor keberuntungan ya. Mhm. Jadi kebetulan kalau gue makanya gue nggak suka di satu tempat karaoke tuh nggak cuma di situ aja gitu, Iya. keliling gitu. Dan di tiap keliling tuh banyak ada yang merhatiin ternyata nih anak suka nyanyi gitu loh. Mhm. Terus ikutlah seleksi ini seleksi itu buat ternyata ada yang ngasih tahu ada ajang ini nih gitu. Mhm. Ikutan yuk. Nah, ayo aja sih gitu. Terus beruntungnya yang si production lead-nya itu Nah jadi sekarang pindah tempat lokasi. ganti background. Soalnya di luar tuh dingin banget. Dingin ternyata, tadi kita sosokan aja gitu keluar. Tuh. Selimut ternyata. Dia pakai baju kayak gini sih. Pakai selimut juga Ternyata kayak ini. dingin tadi. Nggak Jadi cukup. masuk aja deh. Ya, jadi terusin. Tadi itu kan ngebahas tentang Karaoke World Championship. Terus juga ada produser ya. Iya, ada maksudnya dia yang ngurusin. Kayak nawarin gitu. Nawarin, ayo. Ya gue bilang, awalnya sih bukan nolak ya. Awalnya kayak mikir-mikir dulu, am I worth it? Tapi pikir-pikir bodoh amat gitu loh. Yang penting kan maju aja dulu, terus dapat pengalaman. Bukan berarti bagus ya.
dipilih itu ya ternyata. Tapi ya nggak tahu gimana cara seleksinya, tapi ya alhamdulillah kepilih. Iya. Terus ikut disuruh maju. Kebetulan venue-nya waktu itu di Finland, di Turku. Terbanglah ke sana gitu, ketemu pada kandidat yang datang dari seluruh dunia gitu. Jadi yang ikutan tuh nggak cuma kayak Jerman aja atau Eropa aja, ternyata dari seluruh dunia. Ada yang dari Vietnam, Thailand, USA, Kanada, semuanya pada Semua datang. dunia, seluruh negara gitu. Negara banyak banget. Di Jerman itu perwakilannya 2 orang kan, lo Cuma sama 2, ada satu lagi namanya orang Jerman kan. Steffi, orang Jerman. Iya. Kebetulan. Gitu, jadi tapi ya alhamdulillah gue nggak disebut orang Jerman, tetap mewakili Jerman gitu. Seperti itu. Cuma hobi-hobi doang sebenarnya, tapi ya kalau menghasilkan pengalaman seperti itu, why not? Beneran loh. Itu faktor keberuntungan nggak bisa nggak bisa diprediksi kapan datangnya gitu. Betul. Ya. Terus gimana nih pengalamannya di sana? Pengalamannya di ya Finland. Seru nggak? Seru. Atau takut gitu? Takut, iya, tapi kayak lebih karena gue orangnya kan bodo amat ya gitu. Jadi nggak ada pressure yang pasti ngecewain orang tuh, ada pasti karena kan ngewakili negara orang juga gitu, ngewakili negara lah istilahnya. Tapi nggak dibikin pressure kayak gimana ya, mau jelek mau gimana pun ini juga kan namanya resiko ya. Gitu, yang penting maju aja gitu. Pengalamannya adalah yang paling banyak yang gue petik, ternyata jadi itu kan jatuhnya kita tuh 10 hari atau berapa lama gitu, hampir 2 minggu deh di sana, masuk beberapa babak. Itu yang gue petik pengalaman adalah jadi artis susah ternyata. Itu kerjaan yang orang pikir cuma nyanyi depan TV doang bisa dapet itu. Enggak. Guys, enggak. Behind the scene-nya itu banyak banget dari posisi A ke posisi B, nggak boleh telat, terus harus siap, terus persiapan backstage, terus sound check, terus sama kru lain, kerja, terus susah jadi artis, harus disiplin satu itu. Plus latihan juga, gue nggak pernah latihan, jadi gue ya sana hayu lah gitu. Seru-seruan aja gitu awalnya. Ternyata itu susah. Dan itu satu proses yang harus, ini harus gue mulai hargai. Kalau misalnya in case siapa tahu di masa depan arahnya ke sini, harus mulai disiplin kayak gini gitu loh. Kedua, banyak koneksi jadinya. Karena kan itu datang dari seluruh negara ya, dari seluruh dunia gitu kan. Koneksinya tuh ternyata mereka tuh meskipun ada banyak yang mereka tuh udah punya nama di negara-negara sendirinya. Artis malahan ya? Penyanyi asli gitu, ikutan karaoke. Sementara gue kan yang bubuk rengginang ini nggak bisa gitu dibandingin sama mereka, tapi mereka tetap humble. Bubuk rengginang Sunda. Iya. Mereka tetap humble, mereka tetap kayak yang pokoknya rendah hati. Ayo main yuk sini. Dapat juga nih maksudnya semuanya kenal, cuman ada satu momen kayak, ayolah kapan-kapan main. Iya nih ada rencana tahun depan mau ke Thailand. Oh ya udah ketemu yuk tanggal sini. Jadi kayak gitu. Jadi ada koneksi tersendiri. Jadi kita bikin koneksi worldwide secara tidak langsung, dan mereka pun nerima gitu loh. Jadi kita nggak cuma yang so SKSD, tapi mereka juga yang welcome gitu. Tulus gitu ya. Mereka juga mau. Seru gitu loh. Jadi nggak memandang ini. Jadi itu sebenarnya adalah kalau bisa gua gambarin itu cuma sebuah vehicle yang namanya KWC, tapi di balik itu ada misi-misi. Oh ya udah nih kita nyari temen, nyari koneksi dari seluruh dunia kayak gitu. Iya. Itu serunya sih. Wawasan lu juga bertambah kan dari sana. Wawasan teman bertambah, ditambah juga kan istilahnya kalau udah mengikuti ajang kayak gitu kan kita tahu kelemahan kita di mana gitu. Kalau misalnya spesifiknya di nyanyi gitu kan, kita tahu kelemahan. Dari situ banyak belajar, ngikutin teknik-teknik orang, terus gimana cara orang belajar. Dari situ juga improve juga gitu loh. Ada sih, bukannya sombong ya, gimana ada pelajaran-pelajaran yang diambil supaya gue improve lagi nih buat nyanyi ke depannya. Betul. Gitu. Siapa tahu kan bisa jadi duit, siapa tahu kan. Iya betul. Malah jadi duit loh.
Setelah itu kan lu sempet kayak di booking buat acara Iya, event-event di sini kan, event di sini. terus juga tahun baru. Jadi ya, alhamdulillah lah ya dikit-dikit gitu. Lumayan lah. Buat sampingan, sambilan aja. Bahkan lebih kerennya lagi guys, kemarin tuh pas waktu di karaoke bar gitu dia habis Belum. nyanyi gitu. Habis nyanyi guys, tiba-tiba gitu kayak ada yang ngedatangin. Ih, bagus banget katanya. Ya namanya juga kalau di pub kan yang nonton kan bukan, nah itu enaknya gitu. Kenapa jadi nagih? Kalau di Indo kan ya kita bareng sama teman-teman misalnya segrup 10 orang terus kita nyewa box di Inul atau di Masterpiece kayak gitu-gitu datang. Terus nyanyi ya udah gitu. Jadi yang nonton teman-teman lu aja gitu yang udah kenal lu gitu. Sementara kalau di sini kan yang nonton tuh orang-orang asing. Ada orang-orang asing yang kita nggak kenal terus yang lagi sama teman-teman mereka juga di sana, kadang sama ada lah gitu beberapa orang yang merhatiin, oh ya nih bagus juga gitu. Iya. Coba ngobrol lah. Atau bahkan ini kalau misalkan di sana ada kayak pencari talent gitu, atau misalkan orang yang punya event gitu, terus wah ini bagus nih, mau diundang ke acara eventnya, entah itu nikahan, atau misalkan ulang tahun atau apa, di sana juga kan bisa dapat koneksi gitu. Ada. Betul. Ada dapat koneksi ya. Maaf. Ya begitulah, jadi sebenarnya itu hobi sih, lebih ke hobi karena kan day to day jobnya, day to day basis activity-nya ya cuma kerja di kantor, rumah, kan? makan, tidur kayak gitu-gitu aja. Cuman yang paling pengen gue tekanin gitu ya di video ini tuh ngebahas tentang hobi. Ya kita di sini sebagai perantau, walaupun gitu ya kayak berjuang untuk hidup, terus juga cari duit. Terus kerja, jangan lupa juga kayak work life balance gitu, kayak ngerjain apa yang bener-bener kalian suka gitu, entah itu hobinya futsal, badminton, volleyball, karaokean kayak gini, atau misalkan apapun itu, coba cari komunitasnya, terus juga perbesar jaringan network kalian gitu. Yes. Betul kan? Betul sekali. Jadi istilahnya kerja iya, orang mikir kan kabur aja dulu, kerja enak, ngumpulin duit, boleh. Tapi beside your work life, you have like life. Like, you know, you have to santai aja. Passion lu apa? Passion lu di sport. Passion lu di model, silahkan nyari komunitasnya sendiri. Betul. Passion lu tukang karaoke, ya karaoke aja. Ya. Gue gitu. Kalau misalnya mau nyari-nyari info karaoke di mana, boleh dihubungin ya. Silakan. Yang tinggal daerah sini nih. Daerah sini, mau di Berlin, mau di München, mau di mana, ada. Tenang, tadi kasih tahu. Soalnya dari hobi kan, ya siapa tahu gitu ya, bisa kayak ini nih, kayak membuka jalan baru gitu ya. Ya, siapa buat tahu. Sesuatu namanya rezeki kan gitu. Ya, namanya rezeki. Betul. Siapa yang tahu, nggak bisa diprediksi gitu. Oke. Yes. Thank you banget nih udah ngasih insight-nya di sini. Di video ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kalian ya guys. Mudah-mudahan. Betul. Siapa tahu kan ya yang jadi kita juga ada orang yang ngasih informasi itu yang bagus-bagusnya doang yang ditunjukin gitu. Betul. Susahnya nggak ada. Nanti ada di video ini, di video. Pokoknya banyak deh. Cek aja Fajar di Jerman. Itu banyak video yang informatif. Jadi nggak cuma yang bagusnya doang dan nggak cuma yang jeleknya doang gitu. Combine gitu. Itu combine. Nah nanti bisa dipelajari nih gimana persiapan sebelum kesini. Gitu. Betul. Buat kalian kayak ada gambaran di sini kayak gimana gitu ya. Kehidupan gitu. di sini. Sip, thank you banget buat Sony. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Terus juga di dunia perkaraokeannya tambah melanglang buana. Amin. Amin. Ya wis, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Oke, see you guys.